Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini adalah hari yang sungguh luar biasa karena kita dapat beribadah bersama pada saat ini. Nah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama pada saat hari ini. Adik-adik, mari beribadah bersama dan bergembira bersama dengan melakukan Mari Kawan-Kawan. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Saya bergirang. Apakah adik-adik bergirang? Mari kita melakukan saya bergirang.
Tidak terasa, 1 minggu telah berlalu lagi. Banyak hal yang telah kita lakukan bersama. Kita bisa membantu orang tua, kita bermain bersama, ataupun kita belajar. Wah, luar biasa, sungguh luar biasa waktu Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Walaupun sekarang kita harus tetap berada di rumah, tetapi kita belajar bersabar dan bersyukur. Itu adalah sebuah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi terkadang karena keegoisan kita ingin misalnya kita jenuh di rumah, kita ingin bermain bersama teman di luar rumah, sehingga terkadang kita menyakiti hati orang tua kita karena keegoisan kita sendiri. Kita ingin bermain, padahal kita lihat keadaan sekarang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul bersama. Kita juga sering melupakan Tuhan. Kita terlalu sibuk bermain game, kita sibuk membaca komik atau hal-hal yang lain, sehingga kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mengakui segala kesalahan yang telah kita perbuat. Mari kita datang kepadanya, mengakui setiap kesalahan kita. Mari kita menyanyi, ya Tuhan bila hati kawan. Mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, berita anugerah dari Tuhan Yesus diperdengarkan kembali dari Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Mari kita bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan ceritanya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa Alkitab itu benar. Sekarang kami siap mendengar cerita Alkitab. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu di mana Tuhan Yesus berada sekarang? Iya, benar. Tuhan Yesus sekarang sudah ada di surga. Ia mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika tepat 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dalam sebuah rumah. Mereka berkumpul untuk berdoa dan memuji Tuhan. Mereka selalu menantikan janji yang dipesankan Tuhan sebelum ia naik ke surga. Tiba-tiba
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras dan mulai memenuhi seluruh rumah di mana murid-murid Tuhan Yesus tadi berkumpul. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada setiap diri murid-murid Tuhan Yesus. Maka dipenuhilah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Mereka berbicara tentang bagaimana perbuatan ajaib Tuhan. Nah, waktu itu ketika di Yerusalem, banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Mereka datang dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi yang begitu keras tadi, mulailah orang-orang Yahudi ini berkerumun di sekitar rumah di mana murid-murid Tuhan Yesus tadi berkumpul untuk berdoa dan memuji Tuhan. Ketika orang banyak mulai melihat para murid-murid Tuhan Yesus ini berbicara, mulailah orang banyak ini merasa heran dan bingung mengapa para murid bisa berbicara dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa mungkin mereka mabuk oleh anggur manis. Tetapi salah seorang dari murid itu, yaitu Petrus, bangkit dan berdiri di depan orang banyak itu, serta berkata bahwa mereka sedang tidak mabuk, karena pada waktu itu, waktu masih menunjukkan pukul 9, masih pagi. Tetapi ia berkata bahwa ia sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga ia dan murid-murid yang lain berani untuk memberitakan firman sesuai yang Tuhan inginkan. Roh Kudus membantu mereka untuk memberitakan firman kepada orang-orang banyak tentang bagaimana Tuhan Yesus mau dengan rela menebus dosa-dosa kita manusia dengan mati di kayu salib. Lalu ia bangkit dan sekarang ia telah terangkat ke surga. Ia sedang menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika orang banyak mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan murid-murid yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat agar kami dapat memperoleh Roh Kudus sama seperti kalian?" Lalu jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus sebagai pengampunan dosamu. Maka kamu akan memperoleh Roh Kudus yang memberi engkau kekuatan dan damai sejahtera." Nah, adik-adik, Roh Kudus telah menolong para murid-murid Tuhan Yesus agar mereka berani untuk menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Tuhan itu memang baik dan suka menolong. Amin, firman. Nah adik-adik, pasti sudah ada yang tahu dari mana pembacaan kita pada hari ini. Kalau begitu, mari kita baca bersama. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 sampai ayat 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 13. Firman Tuhan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, bergemuruhlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri,
tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin firman Tuhan. Kita tadi telah mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita mengaminkan firman yang telah kita dengar. Kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya dalam nama Yesus kita memperoleh keselamatan. Mari kita menyanyikan dalam nama Yesus. Sekarang kita akan beraktivitas bersama. Coba adik-adik perhatikan lembar aktivitas yang telah dibagikan oleh kakak-kakak pelayan waktu hari Jumat. Nah, yang pertama, aktivitas ini untuk anak kecil atau kelas anak kecil. Coba diperhatikan dengan baik. Di sini ada titik-titik. Nah, tugasnya adik-adik untuk menghubungkan titik-titik yang ada di gambar ini sehingga dapat menjadi sebuah gambar yang bagus. Caranya menghubungkan titik-titik yaitu mengikuti angka yang tertera di bawah ini. Angkanya harus benar ya, dimulai dari angka 1. Nah, kalau selesai, adik-adik bisa warnai sesuai dengan warna yang adik-adik suka. Kemudian ini untuk kelas anak besar. Nah, cara untuk menjawabnya adalah dengan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Di sini sudah ada sedikit kata yang dibolak-balik. Jadi adik-adik harus mencari kata yang tepat. Nah, kata yang tepat itu ada di dalam bacaan kita tadi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, kalau selesai, nanti ada kolom di bawah ini yang menunjukkan satu kata yang sangat istimewa. Nah, adik-adik ingin tahu? Silakan dikerja. Sebelum memberikan tanda ungkapan syukur kita, mari kita dengarkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 26. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mari kita melakukan tanyara kasihiran. So
kita bersyukur dan kita berdoa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan pada hari ini. Kami dapat beribadah bersama walaupun kami hanya diam di rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur kami masih diberikan waktu untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini selalu menjadi kekuatan dan motivasi kami untuk melakukan segala aktivitas kami di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus terus menguatkan kami dalam keadaan kami sekarang ini. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, kiranya dapat digunakan dalam pelayanan-Mu. Ya Tuhan, kami datang berdoa untuk negara kami, untuk keadaan kami pada saat ini. Kami masih harus tetap berada di rumah, tidak dapat berkumpul bersama teman-teman, keluarga, ataupun orang terdekat kami. Kiranya Tuhan tetap melindungi dan menjaga kami semua, jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, dan apapun itu. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan menolong kami. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa antara kami. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan mengikut Yesus keputusanku. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.